Arwah di antara dua daratan. Cerita legenda penuh kutukan, darah, dan lautan yang tidak pernah tidur. Dunia ini dahulu tidak seperti sekarang. Pulau-pulau yang kini terpisah, dulunya menyatu. Laut belum menjadi pemisah, melainkan hanyalah urat-urat kecil yang mengalir seperti sungai. Tapi manusia lupa bahwa bumi punya luka. Dan jika manusia terus menyakitinya, luka itu akan terbuka, dan akan ada darah, air mata, dan kutukan yang tidak akan pernah kering. Di wilayah timur daratan besar yang kini kita kenal sebagai Jawa dan Bali, berdiri sebuah kerajaan tua bernama Kerajaan Menjangan. Tak banyak yang tahu, sebab kerajaan ini hilang tanpa jejak dari sejarah, seolah ditelan bumi dan waktu. Tapi para nelayan tua di Gilimanuk masih menyebut namanya dengan berbisik. Para pendeta sepuh di Banyuwangi masih menyimpan kitab usang dengan lambang rusa emas, lambang kerajaan itu. Kerajaan Menjangan berdiri di atas tanah subur yang menyatu dengan pegunungan dan laut. Tanahnya sakral, sebab dipercaya sebagai pijakan para dewa ketika bumi pertama kali diciptakan. Di sanalah raja-raja agung pernah bertahta, dan rakyat hidup damai. Namun segala sesuatu yang megah, kadang menyimpan bayangan kelam di baliknya. Raja terakhir kerajaan itu bernama Barwangsa, lelaki tua dengan rambut perak dan mata yang pernah melihat terlalu banyak hal. Ia dicintai rakyat, tapi juga dikenal takut akan ramalan. Ia punya seorang putra, Pangeran Jayaprana, seorang pemuda yang begitu memesona, namun juga terkutuk oleh keinginannya sendiri. Jayaprana lahir di malam langit terbelah, petir menyambar tak henti selama 7 malam, dan laut surut sejauh mata memandang. Beberapa tetua percaya itu tanda buruk, bahwa ia adalah anak yang lahir dengan roh api. Tapi Raja Barwangsa tidak percaya tahayul. Ia membesarkan anaknya dengan kasih, mengajarinya ilmu, perang, dan filosofi. Namun, kasih sayang tidak bisa mencegah takdir dari berkembang menjadi malapetaka. Jayaprana tumbuh menjadi pemuda yang tampan, kuat, dan sangat percaya diri. Terlalu percaya diri. Ia percaya bahwa dirinya bukan manusia biasa. Ia menganggap dirinya keturunan makhluk langit. Ia berkata kepada ayahnya, "Aku tidak ditakdirkan untuk menjadi raja. Aku ditakdirkan untuk menjadi penguasa seluruh daratan." Ia mulai belajar ilmu gaib, mengunjungi pertapaan-pertapaan terlarang, bahkan mendaki ke puncak Gunung Raung, gunung yang dipercayai sebagai gerbang ke dunia roh. Ia tidak hanya bermeditasi. Ia berniat memanggil arwah-arwah leluhur dan memaksa mereka memberinya kekuatan abadi. Beberapa pendeta memperingatkan Raja Barwangsa. Tapi sang raja, yang hatinya telah melemah oleh cinta seorang ayah, berkata, ia hanya mencari jati diri. Ia tidak akan melewati batas. Sayangnya, batas itu tidak hanya dilewati, tapi dilompati jauh. Suatu malam, Pangeran Jayaprana menggelar ritual terlarang di tepi laut utara, mempersembahkan darah lembu putih, simbol kemurnian, ke dalam air. Ia berdiri di atas batu karang, meneriakkan mantra-mantra kuno sambil mengangkat tombak pusaka keluarga. Air laut mulai bergejolak. Awan hitam berkumpul. Langit menangis meski bukan musim hujan. Tiba-tiba, Batara Baruna, dewa penguasa samudra, muncul dalam wujud suara besar dalam badai. Ia berkata, "Berhentilah, wahai anak manusia. Kau telah menginjak batas antara dunia, dan air tidak akan lagi bersahabat denganmu." Tapi Jayaprana malah menantang. "Kalau laut adalah batasnya, biarkan aku membelah dunia ini. Biarkan aku berdiri di atas dua daratan yang tunduk padaku." Hari-hari setelah itu menjadi semakin aneh. Burung-burung meninggalkan pesisir. Ular-ular naik ke desa. Hutan menjadi senyap. Dan orang-orang bermimpi melihat air naik ke langit seperti naga hitam. Hingga akhirnya, hari itu datang. Pada malam tanpa bulan, pohon suci di ujung dermaga Menjangan tumbang dengan suara retakan seperti tulang patah. Dan bersamaan dengan itu, tanah retak. Laut mengamuk. Air naik seperti gelombang raksasa, menggulung daratan. Tanah yang selama ini menyatu mulai membelah seperti roti robek. Jayaprana, yang berdiri di atas kapalnya, menancapkan tombaknya ke laut,
seolah menandai perpisahan daratan. Dan disitulah ia hilang. Tidak ada jasad, tidak ada kapal. Hanya suara gaung. Aku belum selesai. Dan begitulah, lahirlah Selat Bali, batas air yang memisahkan Jawa dan Bali. Tapi tidak semua berakhir di situ. Puluhan tahun kemudian, nelayan mulai melaporkan kapal misterius yang muncul setiap malam bulan mati. Kapal dengan layar perak, tanpa awak, melayang di atas air tanpa suara. Kadang terlihat sosok pria berdiri di haluan, menatap ke arah dua daratan, seperti ingin menyatu kembali, atau membalas dendam. Ada juga yang melihat mata raksasa dari bawah air, seolah makhluk kuno di dasar laut belum pernah benar-benar tidur. Anak-anak yang bermain di pantai mengaku melihat pria berpakaian pangeran memberi isyarat dari tengah air, lalu menghilang begitu mereka menoleh. Para nelayan mulai membawa sesajen saat melintasi Selat Bali, bunga, kemenyan, bahkan rambut mereka sendiri, untuk menenangkan arwah yang diyakini masih bergentayangan antara dua dunia. Dan kini, pada era modern pun, para pelaut dan kru kapal feri Kadek Gilimanuk sering mengalami kejadian aneh. Kompas mati. Mesin berhenti tiba-tiba. Penumpang kesurupan. Bahkan ada satu kejadian pada tahun 1993. Seluruh penumpang melihat sosok perahu kuno berlayar di kejauhan, lalu menghilang dalam kabut. Dua penumpang hilang malam itu. Sebagian orang bilang cerita ini hanya mitos. Tapi mengapa laut di antara Jawa dan Bali tak pernah benar-benar tenang? Mengapa? Bahkan dengan teknologi modern, kapal masih suka tersesat? Dan mengapa, di malam paling gelap dalam kalender Bali, nelayan masih diam-diam melempar bunga ke laut, sambil berbisik, "Ampuni kami, wahai pangeran lautan. Kami hanya lewat, bukan menantang." Karena Selat Bali bukan sekadar laut. Ia adalah luka. Ia adalah kutukan. Dan di dalamnya, masih ada jiwa yang belum tenang.